Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman sekalian. Jadi pada sore hari ini kita akan share bareng untuk membahas hal-hal positif dan hal-hal yang bermanfaat. Karena mengapa? Dalam Al-Quran mengatakan bahwa jika kita menyampaikan sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Jadi teman-teman, pada sore hari ini saya akan menemani teman-teman untuk sharing ilmu dan pengetahuan dan pengalaman saya. Oke, tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sulfika, salah satu anak desa yang ada di Mamuju Tengah. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya dulu saya termasuk adalah anak atau keluarga miskin lah di desa ini yang tidak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah saya sudah bisa sekolah, saya sudah bisa kuliah. Jadi menjadi pertanyaan, kenapa saya bisa seperti ini? Jadi teman-teman, yang membedakan anak desa kaya dan anak desa miskin itu simple, yaitu dream, mimpi. Kenapa saya mengatakan seperti itu teman-teman? Karena perlu kita ketahui bahwa anak desa kaya biasanya cenderung itu lebih tergantung pada orang tua gitu. Makanya dia lebih susah berkembang. Bukannya saya merendahkan mereka, tapi begitulah kenyataannya teman-teman. Alhamdulillah saya punya antusias tinggi untuk menggapai suatu mimpi. Makanya saya bisa kuliah sampai sekarang ini dengan mengandalkan beasiswa. Jadi teman-teman jangan berkecil hati bahwa kita dari golongan rendah atau apalah namanya. Oke? Karena saya pernah mendengar kata-kata orang mengatakan seperti ini. Gak apa-apa kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Oke. Syarat teman-teman seperti semuanya. Oke, teman-teman mungkin berpikir, kenapa sih anak desa kaya itu tidak terlalu peduli terhadap yang namanya dream? Karena dia itu tergantung orang tua. Dia punya orang tua yang bisa menyekolahkan mereka. Berbeda dengan kita anak desa miskin, kita harus berjuang sendiri, membantu orang tua untuk melanjutkan pendidikan ataupun makan sehari-hari. Makanya dream itu sesuatu yang kecil, tetapi itu sangat mempengaruhi kehidupan ini. Ibarat suatu bangunan yang tinggi, partikel kecil semen itu sangat dibutuhkan. Ini kecil loh. Seperti itu namanya dream. Kecil tapi sangat berarti. Jadi teman-teman semua harus memiliki dream dari sekarang. Tapi perlu kita ketahui, apa sih yang dibilang dream itu? Jadi dream itu kita mau ibaratkan seperti hiu kecil teman-teman. Jadi ada suatu cerita di negara Jepang dahulu. Kita ketahui bahwa Jepang itu adalah negara yang suka konsumsi ikan. Jadi teman-teman, ada suatu cerita mengatakan bahwa karena Jepang banyak ikan, akhirnya persediaan ikan di Jepang itu mulai menipis. Jadi para nelayan itu harus pergi ke laut untuk mendapatkan ikan dan membawa pulang ke daratan. Namun apa yang terjadi? Ikannya nggak laku karena busuk, mati dan lain-lain. Dan warga Jepang itu nggak mau mengonsumsi ikan seperti itu. Jadi para nelayan berpikir, apa sih yang harus saya lakukan? Makanya dia tuh punya ide untuk menggunakan freezer. Jadi dia kembali ke tengah laut lagi untuk mendapatkan ikan dan memasuknya freezer untuk dibekukan dan dibawa ke daratan. Setelah sampai ke daratan, apakah itu laku? Tidak teman-teman. Jepang itu sangat menghargai dan lebih menyukai ikan yang segar. Dia tidak suka ikan yang dibekukan. Jadi nelayan Jepang itu berpikir lagi,
Apalagi sih yang harus saya lakukan? Dia punya rencana lagi begini. Jadi freezer itu dibuang, digantikan dengan kolam berenang. Jadi dia kembali ke laut lagi untuk mengambil ikan, dimasukkan ke kolam. Terus kan perjalanannya begitu jauh gitu sampai di daratan. Jadi sebelum sampai ke daratan itu ikannya mulai lemas. Nah, sesampainya di daratan, apakah itu laku? Ya laku teman-teman. Namun harganya murah. Karena kenapa? Kata orang Jepang, ikan yang dia jual atau beli itu ikannya sudah nggak legit lagi, nggak terlalu enak untuk dimakan. Makanya harganya murah. Jadi nelayan Jepang berpikir lagi untuk membuat terobosan. Apalagi sih yang harus saya lakukan? Makanya dia terpikir. Dia tetap menggunakan kolam, tetapi dengan menggunakan suatu konsep rahasia. Apa sih itu? Oke. Jadi dia ke laut lagi untuk menangkap ikan dan memasukkannya ke kolam dan membawanya ke daratan. Jadi dia memasukkan suatu makhluk hidup yang sangat penting, namanya ikan hiu kecil. Dia memasukkannya ke kolam dan membuat ikan-ikan di sana terkejar. Jadi ikan itu nggak lemas gitu, tetap semangat. Makanya dream itu ibaratkan ikan hiu kecil itu yang mendorong kita sebagai ikan itu, mendorong kita untuk menggapai suatu mimpi. Kita selalu bergerak maju, tidak hanya diam dan bermas-malasan di rumah ataupun dimanapun itu. Jadi teman-teman, ini dream suatu yang sangat disepelekan oleh warga atau masyarakat, tapi ini suatu hal yang penting loh. Makanya teman-teman, kita harus memulai dream mulai dari sekarang ataupun dari kecil. Kita harus menulisnya biar dream itu bisa kita lihat selalu. Karena kenapa? Kita tidak boleh salah kaprah mengenai apa sih itu dream. Jadi yang menjadi pertanyaan, dream seperti apa sih yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik, mengantarkan hidup kita menjadi lebih baik? Kita tidak boleh salah kaprah sih teman-teman. Mengapa sih saya mengatakan teman kita tidak boleh salah kaprah? Saya berikan contoh teman-teman. Namanya itu Robin Williams. Tahu sih teman-teman siapa dibilang Robin Williams? Ini salah satu artis di luar negeri. Dia tuh sukses jadi artis. Tapi teman-teman tahu nggak? Dia mati kenapa? Dia mati dengan bunuh diri. Apakah dia sukses? Sukses. Tapi apakah dia bahagia? Enggak. Ada lagi tuh Whitney Houston. Dia seorang yang sukses. Dia penerima 7 Grammy Award. Tapi hidupnya sekarang, dia mengakhiri hidupnya dengan overdosis. Dia sukses, sukses. Tapi apa yang terjadi? Apa yang menjadi permasalahan? Jadi teman-teman, kita perlu ketahui bahwa sukses itu belum cukup. Jadi apa sih menjadi solusi di sini? Jadi teman-teman, saya akan berbagi ilmu. Jadi sukses itu tidak cukup saja. Kita harus memiliki bermanfaat bagi orang lain. Jadi selain sukses, kita harus mulia. Jadi konsep kita pada hari ini yaitu sukses mulia. Sukses itu seperti apa? Sukses itu memiliki harta, tahta, dan kata cinta. Kita memiliki harta, tentu kita punya banyak uang, aset, dan lain-lain. Kita punya tahta, jabatan, dan lain-lain. Kita punya cinta di orang luar, orang lain, orang di sekitar kita. Tapi apakah itu cukup? Tidak teman-teman. Jadi kita harus memberikan kebermanfaatan bagi orang lain atau orang di sekitar kita. Karena mengapa? Sebaik-baiknya orang adalah orang yang memberikan manfaat ke orang lain itu. Makanya teman-teman, kita harus selain sukses, kita harus juga mulia. Jadi kita harus sukses mulia. Saya berikan contoh teman-teman, orang terkenal. Mark Zuckerberg.
itu pencipta Facebook. Tahukah teman-teman sahamnya sekarang berapa? Sangat banyak gitu sahamnya. Mengapa sih dia bisa seperti itu? Jadi teman-teman, Mark Zuckerberg itu menggunakan metode sukses mulia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi Mark Zuckerberg itu membuat Facebook dengan alasan ingin menghubungkan semua orang yang ada di dunia. Dia sukses. Siapa yang dipikirkan? Bukan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang-lain, orang di sekitarnya, orang banyak. Terus ada juga yang Bill Gates. Bill Gates itu kan pembuat Microsoft. Dia itu pembuat Microsoft. Jadi teman-teman, Bill Gates itu membuat Microsoft dengan alasan dia maunya semua orang atau tiap-tiap rumah memiliki komputer atau laptopnya masing-masing. Apa itu terjadi sekarang? Iya, walaupun tidak semua, tapi apa yang ada di pikiran Bill Gates? Dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain, orang di sekitarnya. Makanya teman-teman, kita tidak cukup hanya sukses, kita harus memiliki kebermanfaatan bagi orang lain. Makanya teman-teman, konsep sukses mulia itu singkat. Kita punya mimpi, menggairahkan, dan harus mulia. Jadi konsepnya itu singkat. Kita spesifik dream kita punya gairah dan juga sukses mulia. Singkat gitu teman-teman. Jadi mungkin hanya yang bisa saya bagikan teman-teman. Jadi sebelum menutup, saya punya quotes bagi teman-teman. Saat Anda tertidur, tidak apa-apa teman-teman tidak bermimpi. Tapi jika teman-teman bangun dari tidur, kita wajib untuk bermimpi. Oke? Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.